Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga karena charting beberapa altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk, gua akan reminder lagi, pada hari ini kita akan keluar satu data penting ya. Dan itu akan keluar jam berapa nih, bentar ya. Hari ini akan keluar jam 9:15 ya, jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 9:15 atau sampai ke US Market Open, ada kemungkinan bisa terjadi volatility. Dan ya buat lo yang konservatif sampai intermediate, pertimbangkan untuk tutup posisi karena ya takutnya volatility-nya malah kena SL atau malah jadi besoknya cut loss. Buat lo yang agresif ya monggo silakan mau ride the waves ya, monggo aja, tapi ya lebih baik sih tetap pasang safety belt ya, alias pasang SL, karena you'll never know kalau tiba-tiba bisa boom gitu ya. Dan kalau boomnya tidak sesuai harapan minusnya bisa parah ya, karena Bitcoin pun dalam berapa bulan lalu ya tanggal 8 Agustus lah, dia ngepump 11,9% dalam sehari. Nah, kebayang kalau lu buka posisi short di situ nggak ada SL, mati juga begitu. Jadi ya ekstra hati-hati aja di sana ya. Oke, langsung masuk ke pembahasan komen karena kata satu cukup banyak pada hari ini ya. Yang pertama dari Evan Rashid, saya selalu gagal TP, berharap bisa naik lagi, malah turun, akhirnya gagal TP. Nah, ya sesuai dengan yang kita bahas di DCWT ya, kita selalu taruh target TP-nya di mana ya. Kayak contoh kemarin tuh target TP misalkan di BTC lah ya, BTC retest 1 retest 2, target TP kita di BSB. Nah, kena udah TP. Nah, jadi jangan sampai kita buka posisi nggak tahu mau TP di mana. Itu adalah salah satu cara termudah untuk ujung-ujungnya loss lagi ya, gitu. Next dari Ernieger, Matoshi, kalau saham crash apakah BTC bisa ikut crash saat BTC udah masuk bullish scenario? Bisakah BTC terbang mandiri walau saham crash? Soalnya ada isu-isu saham bakal crash. Thanks Matoshi dan TCI. Sebenarnya gini ya, kalau mau ngomong harus nggak kalau saham hancur BTC ikutan hancur juga? Nggak harus sebenarnya ya. Ada juga masa-masa di mana S&P koreksi duluan, BTC masih tahan, gitu ada ya. Nah, tetapi kalau mau bilang itu nggak korelasi ya tetap ada korelasinya sih gitu. Tapi kalau gue pribadi sih mungkin jangan ngomong saham lah ya, lebih tepatnya mungkin indeks lah. Kalau saham bisa satu persatu ya bisa beda total ya. Tapi kalau indeks kayak S&P 500, Nasdaq, in general punya korelasi dengan Bitcoin, tetapi nggak berarti harus gitu ya. Nah, crashnya tergantung gara-gara apa juga. Kalau crash misalkan gara-gara fundamental di US gitu, ekonominya jadi kacau misalkan, atau misalkan juga bisa terjadi kerusuhan, nah yaitu Bitcoin juga bisa ikutan kena. Tapi kalau misalkan spesifik satu saham tertentu, misalkan CEO-nya ketangkap, nah itu kemungkinan nggak akan terlalu ngaruh banget. Jadi lagi-lagi bisa terkorelasi tapi nggak harus begitu ya. Next dari mana nih? Dari Oktanurab, itulah ya. Iya bang, orang-orang pada bilang mau up lagi, sedangkan BTC-nya belum ada menciptakan lower high. Nanti kalau udah ciptakan lower high pada bilang bearish. Aduh. Ya gini guys, kalau gue perhatiin ya, memang ya bukan cuma di sosmed sih sebenarnya, di segala macam hal aja gitu. Kayak zaman dulu hal yang gue bingung tuh, kenapa mulet bisa sekarang ngetren banget gitu. Padahal gue inget banget zaman gue kecil itu gue ngelihat foto ini model buat kayak model rambut mau kayak gimana, itu salah satunya ada mulet. Itu gue bingung siapa yang mau potong rambut kayak gitu. Nah, tetapi akhirnya apa? Ya kalau setahu gue ya gara-gara Korea nih. Wah, ada beberapa idol Korea yang pakai gitu ya, cowok-cowoknya gitu pakai mulet. Wah, jadi ngetren lagi, latah begitu. Nah, jadi ya mirip-mirip lah. Naik dikit, yang satu bilang bullish, semua bilang wah udah bullish, ini nggak akan koreksi. Nah itu ya mirip kayak di 2024 April Maret gitu, all time high duluan, udahnya nanti kayak burung beo, udah ini all time high dulu sebelum halving, udah pasti kita akan sampai 100.000. Satu ngomong gitu, yang lain ngomong lagi, latah. Padahal datanya menunjukkan kemungkinan besar akan koreksi begitu. Dan ya kita bahas juga kan, koreksinya bisa 3 level kepedasan itu ya, 30%, 50%, sampai 70%. Itu yang paling sering kayak terjadi gitu. Dan akhirnya kita bisa lihat udah kena sampai di 30% ya. Kena di 30% dan kena kena ini, kita berarti salah satu skenario kita yang level paling rendah nih sebenarnya. Hoki ya, kita kali ini cuma kena level yang paling rendah.
Ya, jadi memang seperti itu, orang banyaknya latah. Makanya jangan percaya sama orang yang latah, percayalah sama orang yang ngasih data dan fakta terus saja. Gitu. Dan data dan faktanya nggak bisa cuma gini. Di 2019 pernah sekali terjadi. Oke, sekali terjadi, berarti 50-50 selanjutnya kan. Nah, harusnya kayak gitu. Kita sebagai investor, sebagai trader harusnya tuh eh, kritis gitu. Kalau dia punya data, ini mirip kayak di 2000 berapa, 2000 berapa. Oke, mirip satu ini, terus apa yang membuat ini kemungkinan bisa terulang lagi? Nah, harusnya gitu kan mikirnya. Nah, banyak orang nggak. Pokoknya ngepam. Oh, pokoknya ngedam. Begitu. Yang satu bilang ngedam, ngedam semua. Yang orang lain ngomong ngepam, ngepam semua. Nah, jadi ya kita harus bisa filter, ya menjadi filter buat diri kita sendiri gitu. Karena zaman sekarang itu udah nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu orang bilang informasi itu berharga. Menurut gua sekarang bukan informasi yang berharga. Yang berharga adalah filter. Karena banyak sekali informasi sampah yang ujung-ujungnya malah bikin kita tersesat. Gitu. Nah, di banyak informasi sampah itu ada informasi yang beneran. Nah, jadi kita harus jadi filter di mana yang sampahnya semuanya ke filter gitu ya. Nah, yang bagusnya kita konsumsi gitu ya. Next dari Ridwan ya, Bang Toshi, kenapa indikator mantulnya pakai interval weekly? Apa karena historical dan statistik aja apa gimana? Kalau kemudian kalau berhasil mantul nanti di November ada US election, kalau misalkan Kamala Harris yang menang, apa bisa sentimen negatif buat kripto? Makasih Bang Toshi dan tim. Yes, jadi karena statistik yang datanya memang di weekly begitu. Dan sebenarnya ini sampai ke November masih ada waktu ya, masih ada kayak sebulan lebih. Nah, historically speaking, kita bukan ngomong bakal gini ya. Saat kita ngomong bullish scenario itu bukan berarti dia bakal kayak wah sampai ke berapa 100.000 dalam waktu sangat dekat. Enggak ya. Kita udah bahas berkali-kali, historically speaking, yang paling sering kayak terjadi adalah minimal membuat higher high. Begitu. Nah, higher high selanjutnya itu di daerah sini, 68.000 dan 70.000-an gitu ya. Nah, apakah dia harus langsung boom kayak di 2021? Ya enggak juga sih. Begitu. Jadi ya pokoknya gini. Minimal higher high ya, the best new all time high begitu. Nah, terus kalau misalkan November misalkan kacau nih US ya, mungkin nggak kebanting lagi. Mungkin aja kebanting lagi. Nah, setelah kebanting lagi, tinggal pertanyaan besarnya adalah BSB bisa nahan nggak? Kalau BSB nggak bisa nahan, ya berantakan begitu. Sama kayak di inilah 2016 ya. Di 2016 tuh banyak sekali dump ya, banyak sekali dump ya. Ini kalau orang cuma ngelihat sekilas, wah enak ya 2016, nggak usah mikir, tinggal beli cuan. Siapa bilang ya, cobain nih. Ya tinggal beli cuan ya. Beli di sini nih ya. Oh, paling minus berapa sih, Bang? Coba kita cek ya. Ini minus 40%. Gitu. Kita geser lagi ya, itu minus 40%. Ini minus berapa lagi nih? Kita cek lagi ya. Ntar, belum klik. Kita cek sini. Minus 33% ya. Di sini berapa nih? Ini minus 34%. Begitu. Jadi ya tinggal pertanyaan besarnya ada satu. Kalau sampai dibanting lagi oleh market karena fundamental, karena TA, karena sentimen apapun, BSB-nya nahan nggak? Kalau BSB-nya nggak nahan, jebol, ya udah. Ada kemungkinan bisa seperti di sini, gitu loh. Kalau jebol, ya, boom, gitu. Itu aja sih, as simple as that, gitu, ya. Oke, next, kita geser lagi ke murid Bang Toshi. Bang, boleh nggak kita beli DCA pas dia turun hampir menyentuh garis biru langsung kita beli aja karena kalau ditunggu kena nempel kadang nggak kena malah balik ke atas atau kita ketinggalan momen pas dia nempel. Thanks. Sebenarnya gini, kalau kata gua ya, daripada lu jadi stres nungguin, mendingan lu pasang buy limitnya naikin dikit. Misalkan nih ya, kita ambil contoh, kita ada buy limit di Bitcoin itu kan di angka yang terdekat nih ya, misalkan nih di angka di AMA 200, anggap belum kena nih ya. AMA 200 itu di angka 63.720. Nah, kita naikin dikit aja. Jadi 63.800 deh buy limitnya. Supaya apa? Ya supaya lo nggak stres nungguin. Gitu sih. Kalau menurut gua dibandingin lu tungguin di depan muka, mendingan buy limitnya naikin dikit. Begitu ya. Itu juga berlaku untuk posisi futures ya. Jadi setupnya mungkin kita pengen lebih cepat kebuka ya, lebih tenang ya, pasti kebuka. Nah, kalau buka di resisten atau buka posisi short, ya pertimbangkan turunin dikit. Kalau buka di support atau mau buka posisi long, ya pertimbangkan naikin dikit. Begitu ya. Next. Dari Juragan Lembu. Makasih, Mak. Semoga kami semakin cerdas dan bisa mengubah kehidupan dan ekonomi lebih baik. Amin. Love you, Mak. Ya, love you too. Oke. Ya, next dari Yuda Brata. As simple as that, as easy as that. Nah, itu yang gue tunggu-tunggu dari Om Toshi. Ya, jadi sebenarnya simple kok. Serius, trading itu simple, investasi itu simple. Yang bikin jadi nggak simple tuh karena kita pengen cepet-cepet.
Begitu ya. Wah, ngelihat temen untung 100%, gue pengen 1000%. Waktunya setengah dari dia. Dia bisa setengah tahun, gue pengen cuma 3 bulan. Nah, itu yang jadi kacau. Nanti 3 jadi 1,5, 1,5 ya terus berkurang sampai kalau bisa sedetik gue untung 1.000.000% kalau bisa. Nah, itu yang bikin berantakan ya. Jadi simple, jadi easy kalau kita time horizonnya panjang. Tapi kalau kita time frame berpikirnya pendek, ya hancur sudah ya. Next dari Choulimi ya, Chouli ya itulah. Oke. Gua ada di kripto dari sejak 2018. Tapi ini adalah siklus paling rendah kualitasnya karena banyak pendatang baru yang terjun kripto tanpa pakai analisa apapun. Purely feeling, pakai primbon, bahkan tanggalan bulan. Mereka alergi data ekonomi, alergi data ekonomi, bahkan marah kalau disuguhi data ekonomi. Iya, gua ngerti sih perasaan lu ya. Banyak kayak gitu ya. Wah, tau dari mana lu? Wah, tau dari mana ini bakal ngaruh ke market? Taunya ngaruh. Wah, udahnya besoknya diem, hilang. Dulu cuma pakai technical analysis aja dianggap pejudi dan sesat. Ini malah cuma pakai feeling dan primbon katanya ya. Kayaknya mereka mantan pejudi slot beralih ke kripto. Entah itu bagus atau tidak, tapi tapi faktanya seperti itu. Ya, jujur kalau menurut gue banyak orang yang sebenarnya pejudi pengen coba-coba di kripto. Nah, biasanya si pejudi di yang biasa judi slot dan lain-lain pengen coba ke kripto itu akan mencoba bermain di meme coins biasanya ya, atau di altcoins yang gila lah gitu, yang hype gila gitu. Nah, itu ya otomatis resikonya akan lebih besar gitu. Buruk nggak? Ya menurut gua sih ya, in general kalau punya mindset yang berpikir terlalu spekulatif seperti itu ya akan buruk buat markets begitu. Jadi markets volatile nggak jelas gitu ya. Ya tapi mau diapain? Kita nggak bisa nyuruh mereka buat tobat juga sih. Karena itu udah kayak addiction gitu, udah kayak addiction. Jadi kalau orang-orang judi itu udah kayak pakai narkoba. Kalau nggak judi gitu jadi gatal gitu. Aduh nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ya susah juga sih ya. Dan kalau bilang kualitasnya rendah sih ya nggak tahu sih ya. Kadang-kadang setiap cycle ada aja sih yang konyol sih menurut gua. Jadi ya, belum apa-apa ini bro menurut gua sih. Nanti tunggu sampai udah QE itu bakal banyak yang lebih gila dan lebih konyol ya. Nanti jauh banyak yang lebih sinting. Itu bisa tebak-tebakannya gila banget lah gitu ya. Ada koin yang udah kayak dulu aja Dogecoin itu ya. Dulu Dogecoin itu ada yang sempat ngomong ini akan sampai ke $1.000 katanya. Ya coba kaliin aja market cap-nya ke $1.000 harus berapa. Itu harus bisa ngalahin berapa perusahaan S&P 500 gitu ya. Ya, tunggu aja. Saat QE udah mulai, lebih banyak lagi orang-orang yang nggak pakai otak untuk masuk ke market, begitu ya. Next, dari Abdul Waristasari ya. Nomor 2 komenku, Bang mau tanya, gimana cara cari setup bottom lagi setelah TP? Apakah harus jadi trade harian atau trade long? Bingung pilih setup, sekali yang ngerasa bagus malah turun dan minus lagi. Nah, ini berarti futures ya. Kalau futures ya sebenarnya sabar aja, tunggu sampai ada setup. Kayak sekarang nih BTC, belum ada setup. Gitu karena kemarin tanggal 29 belum ada retest, ya udah berarti belum ada setup yang kita bisa buka, ya jangan dipaksain. Begitu ya. Jadi itu sih ya yang harus gue tekenin, jangan sampai dipaksain kalau belum ada setup, karena itu memang kebiasaan sih. Gue juga dulu di awal-awal pertama kali belajar trading itu kalau bisa sehari 10 kali buka posisi gitu ya. Ya ujung-ujungnya capek mental, profit udah lumayan malah jadi kegerus gitu karena maksain buka posisi gitu ya. Next dari Ramat ya. Hore, finally Bang Toshi pindah haluan dari bear ke bull. Ya kalau gue sih simple, gue nggak akan mau pakai tebak-tebakan gitu. Oh yang lain bilang bullish gue ikutan, enggak. Gue udah bahas dari 2022 tuh. Main scenario TC itu simple ya. Kalau dia masih di bawah BSB dan masih reject BSB, ya itu kita akan masih bearish. Kita akan berubah menjadi bullish kalau reclaim dan mantul. Dan sudah terjadi pantulan, maka dari itu kita mengubah main scenario dari bearish menjadi bullish. As simple as that. Begitu ya. Next, dari penyegaran jiwa. Wah, oke. Terima kasih TCI, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur dan rezeki lancar. Amin. Semoga juga jiwanya makin segar ya, dan portonya juga makin segar. Next, dari Andri Tiono. Wah, akhirnya pawang BSB bisa ditaklukkan. Kerbau-kerbaunya masuk kandang, siap-siap ikut lomba lari. Mantap ya.
Ya kemarin-kemarin ya banyak yang mungkin kalau baru ngikutin TCI, BSB ini udah nge-fake out 2 kali nih ya. Reclaim, retest, nggak mantul malah dibanting 14%. Udah gitu Agustus, reclaim lagi, langsung dihajar minggu selanjutnya. Jadi itulah mungkin ya yang dibilang sama Bro Andri ini. Kemarin-kemarin susah banget ditaklukin, sekarang akhirnya takluk juga. Next, dari Jumadi Ndolits ya. Iya bang, masuk di April sekarang masih minus 40%. Wah, mungkin banyak di altcoin kayaknya. Tapi kalau 40 kayaknya ya berarti altcoin udah mulai rada pulih ya. Ya intinya satu sih ya. April Maret tuh memang banyak yang berdarah-darah karena ya memang banyak yang bikin FOMO sih jujurnya. Ya makanya di masa-masa itu gue kayak orang gila sendiri bilang hati-hati, hati-hati. Kita ada kemungkinan koreksi bisa sampai berapa? 30, 50, 70. Wah, diketawain, dibilang ngefat, dibilang wah keluar tuh semua kebun binatang. Ya sekarang hilang orang-orang yang kemarin kebun binatang di April Maret ke TCI hilang. Kenapa? Ya liquid kemungkinan besar sih. Gitu karena all in di pucuk. Oke. Next. Dari Mikey 4869. Buset, 1 juta cicil cuman 100.000. Jelek average-nya. Oh, ya enggak dong. Ya. Kok bisa jelek? Gimana jelek ya? Kita dalam berapa minggu ke belakang aja dapat di harga 60.000, di 57.000, 55.000, 54.000. Kalau lu average itu semua lu udah keadaan profit semua. Ini kayaknya gue curiga cuma 100.000 tuh mungkin lu pengennya langsung gede gitu ya. 1 juta dibagi berapa? 2. Waduh bro, nggak bisa bro. Ini hati-hati loh mindset kayak gini deket-deket ke all in ini ya. Bilangnya nyicil tapi 1 juta dibagi 2 itu namanya cuma all in dibagi 2. Itu namanya setengah all in namanya bro ya. Nih, kita gini aja deh. Ini 10 kali ya. Kalau kita bagi 10 kali BTC aja dari Agustus akhir sampai September awal nih. Lu udah akumulasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 DCA ya di BTC aja. Belum Ethereum, belum Phantom, belum alts yang lain-lain gitu. Ya berarti jujurnya 10 menurut gua ini udah minimum begitu. Kalau lu pengen lebih gede, lu nggak pengen 100.000 nih, waduh 100.000 nggak kaya-kaya bang. Ya ininya digedein yang kirinya modalnya, duit dinginnya digedein. Kalau duit dinginnya kecil ya susah begitu. Jadi ya kalau gua pribadi sih gini ya, jangan sampai mau kemakan lagi ya kayak kemarin-kemarin di sini bilang borong ini kesempatan terakhir beli BTC di 60.000. Wah semua all in ya. Wow jangan beli BTC, lebih aman, bukan lebih aman, lebih gila altcoins ya silakan ya. Akhirnya menyangkut 80 70 ya dan seterusnya gitu. Ya itu sih ya, hati-hati bro Mikey ini mindsetnya udah deket-deket ke all in nih ya. Jadi 10 kali cuma dibagi 10 itu kecil jujurnya. Gua pribadi lebih banyak daripada 10 peluru ya. Nah, jadi ya hati-hati aja ya. Oke, next. Beres kayaknya. Oke, beres ya. Selanjutnya sih kita akan masuk aja dulu ke ini ya, masuk dulu ke buy limit. Kalau masih ada waktu dikit, mungkin kita akan ada charting sedikit BTC ya. Oke, sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40 dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1.000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya.
Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Oke, dan yang pertama kita masuk dulu ke ton. Untuk ton kita sebenarnya ada setup posisi long nih ya. Retest pertama sudah terjadi di EMA50 kemarin. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 5,965 ya. Itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi spot ya, untuk posisi spot MA50, MA20 dan di 5,534. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kemarin terjadi double top ya, double top di sini. Walaupun masih belum konfirmasi ya, konfirmasinya sebenarnya hari ini nih. Hari ini apakah BNB akan di close di bawah dari 588,3 atau enggak? Kalau di bawah, apalagi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, ya berarti itu konfirmasi benar-benar double top ya. Nah, untuk posisi ini, untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi dia daily closing di atas dari 574,9, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP-nya di angka 598,3 ya. Posisi spot 588,3, lalu di 574,9 dan ini confluence dengan EMA 220 ya. Dan yang ketiga di 560,1 ya. Itu kurang lebih untuk setup di BNB. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo yang sudah buka posisi short di tanggal 28. Kalau buat yang konservatif sih kemarin harus belum kemarin ya. Belum. Jadi buat lo yang buka dari tanggal 28 September, kita masih bisa pertahankan posisi short kita karena strukturnya masih oke ya. Nah, untuk lo yang konservatif sebenarnya target TP di sini boleh-boleh aja nih. Ya, jadi buat lo yang sekarang masih buka posisi dan konservatif, pertimbangkan untuk tutup sekarang karena oke juga ya. Kalau mau sedikit lebih agresif, boleh pertimbangkan di sini di angka 0,76545. Kalau lo agresif maksimum silahkan di 0,7326 ya. Oke, itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya di angka 0,7326, lalu di 0,695 atau di EMA 20 cukup dekat ya. Dan sisanya mungkin ya di struktur selanjutnya lah ada di sini ya. Struktur support di angka apa nih? Oke, di angka 0,5932 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ondo ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.